Apa kumpulannya bapak-bapak sepuh-sepuh gitu, gak nyambung gitu. Pendeta yang sudah kasinan. Soalnya ono arek sing ndek kono iku pengen dadi pendeta. Lah kok aku bayarannya piro gitu loh. Nah, iku. Om, kate nang ndi? Warung kepo. Malah. Ayo Nang ndi? warung kepo biasanya. Walah, Ayo semono. gak apa-apa ta melok? Apa-apa jajan. Kira sih. Ayo, gak melok, gak cepetan. Ayo cepet. Ayo cepet. Oke, halo sober yang di Surabaya dan dimanapun yang berada. Kali ini warung keponya pindah lokasi ya. Karena yang punya warung lagi tidak di tempat, kita cari cabangnya yang terdekat. Ya. Ternyata juga tidak buka. Akhirnya jalan-jalan ke tempat yang lainnya. Oke sober, siapa sih narasumber kita hari ini? Ikuti lagi. Kenalkan, mungkin yang sudah lama di Ngagel pasti sudah tahu siapa beliaunya. Salam kenal, ya. Pak Iwan. Terima kasih Mas Amos. Ya, kenalkan ini kru-kru kakak-kakak saya, ya, senior-senior saya. Itu ada biasa pegang kamera, Dimas Setro, ya. Oh, Dimas Bek, ya, Dimas Bek. Oke. Ada Rizky Febian. Oh, ada Enos Wonosraya. Ya. Ada Dedi Kobuse. Ada Andri Tata. Dan Mbak Lucy Astra. Oke. Iya. Monggo. Pak Iwan. Dulu ini pernah di Ngagel. Ya, kawan-kawan sober. Ya, tak kenal maka tak sayang. Monggo kita mau yang belum kenal dengan Pak Iwan. Kapan nih Pak Iwan pernah di Ngagel ceritanya nih? Ya. Terima kasih Mas Amos dan juga teman-teman kru warung apa? Warung Kepo. Warung Kepo. Kita mau kepoin apa aja. Terima kasih. Mendadak kejutan tetapi juga tentu tidak mengurangi kehangatan. Saya Iwan, biasa dipanggil begitu, lengkapnya Pendeta Kurniawan. Mengapa menjadi alamat pengganti dan dadak? Karena memang saya memang pernah kenal, bahkan cukup akrab dengan komunitas pemuda-pemudi Ngagel pada tahun 1999. 9. Iya. Wis lahir dah awakmu rek? Aku 2003. Oh, dari 3 ya, masih. Ya, 99. Kala itu saya vikaris periode pertama dan pendeta pembimbing saya Bapak Swigno Suwono. Zaman itu, ya. Dan tambahan keterangan Mas Amos rawuh ke sini GKJW Karangploso. Nah, ini tempat saya dan keluarga berpelayanan keempat kalinya atau periode terakhir. Jadi rentang perjalanan kurang lebih 25 tahun antara Ngagel sampai dengan Karangploso. Sementara itu yang bisa saya sampaikan awal Mas Amos. Kami terima kasih, kami senang. Cukup lama ya berarti kita jenengan di Ngagel berapa tadi 25 tahun ya berarti ya. Saya di Ngagel kurang lebih tahun 99, sekarang 24. 24 tahunan ya. 25 tahunan. Iya, pernah di Ngagel. Wajah-wajah saudara tetap saja. Dulu muda, sekarang Ya sedikit agak tua. Iki. Tetap. Tadi saya sudah dibilang kayak bocah-bocah loh sama ini gitu. Iya. Ya ngomong-ngomong nih, kalau dulu sudah ada namanya Babe ya. Dulu kita punya panggilan akrab nih. Ya, jadi setiap yang podcast sama kami itu ada panggilan akrabnya. Ya, kalau kita kan panggilnya kan kalau di Surabaya kan Mas. Nah, gini apa ya? Sam. Sama. Samnawi. Pakai Sam ya. Nah,
Boleh. Sam. Sam. Sam piye Sam? Mana? Ya. Piye Sam? Ya. Piye Sam? Iya. Nostalgia bersama dengan teman-teman di Ngagel dulu, zamannya waktu istilahnya posko. Wah, ini kayaknya menarik. Apa ada yang menarik di situ? Ya. Posko itu mana tuh, ke posko itu? Jalan Ngagel apa? Ngagel Wasono. ya. Ya, Ngagel Wasono. Ya, begini Mas Amos dan teman-teman. Yang membuat semuanya menjadi istimewa karena yang pertama saat di Ngagel saya vikaris periode pertama dan saya kebetulan produk pendeta GKJW yang non reguler gas program, sehingga menurut saya tantangan tersendiri ya, seorang kelas program vikaris pertama di Ngagel. Yang kedua, dikala masuk Ngagel masih belum ada 2 bulan. Karena produk putusan sidang Majelis Agung, maka pendeta pembimbing saya, Pak Sugeng Suwondo, meski menjadi Wasekum GKJW, sehingga ditarik ke MA. Jadilah saya yang orang baru, yang masih sangat harus banyak belajar tentang pelayanan, ini berkecimpung di jemaat yang sentral, tengah kota, dan cukup besar saat itu GKJW Ngagel. Kondisi itulah yang memacu saya untuk dapat membawa diri sekaligus melayani dengan baik. Tapi ngomong-ngomong, kan waktu itu zaman pemuda-pemuda, ya saya masih KPAR mungkin ya waktu itu ya. Kan ada istilahnya posko. Jenengan kok akrab dengan istilah posko itu apa itu waktu itu? Ya, posko itu tempat di mana pemuda itu tanpa komando itu selalu ngepos. Ya, di salah satu alamat di Ngagel Wasono, iya. Iya, itu rumahnya Mas Budi, Mas Hari, ya itu ngumpul di sana, dan ragam percakapannya juga amat kaya, mulai dari perkara pekerjaan, pelayanan, pacar, kala itu. Pacaran di situ berarti? Sepertinya ada beberapa yang mulai pacaran di situ, karena di situ kebetulan kala itu masih belum banyak internet atau Android. Kala itu di posko itu kebetulan ada wartelnya, ingat saya, wartel. Jadi posko itu menjadi amat ideal bagi teman-teman muda pada masanya. Kalau sekarang, ya kalau jenengan melihat bahwa kalau masa-masa kami masih di posko, itu berarti kan masa-masa muda. Nah, pemuda zaman sekarang kalau jenengan lihat dengan zaman-zaman tempo waktu itu berbeda atau ya kurang lebih sama sedikitnya, atau ada kekurangannya atau kelebihannya mereka gimana? Waktu zaman posko itu kan ngumpul raket gitu loh. Kalau zaman sekarang apakah masih ada yang dari jemaat jenengan temui selama berapa tadi? 4 gitu ya. Kira-kira ada nggak yang mempunyai model-model seperti itu? Begini Mas Amos, jadi kala itu pertemuan fisik, visual itu kan sering terjadi. Ya. Belum ada lensa, belum ada internet. Ya. Ya, sehingga komunikasi itu tidak kering, melainkan sampai rosol begitu. Makanya kentara sekali sampai dengan saat ini, walaupun rentangnya 20 tahun lebih, kayak saya dengan angkatannya Mas Mono, Mas Enos, jenengan, yang kalau itu ngeposko itu juga sulit pudar. Ini kekuatannya, iya, ya kekuatannya. Dan saya kira lompatan kemajuan khususnya dunia komunikasi salah satu hal yang kurang itu. Jadi kedekatan, kehangatan itu menjadi tipis. Ya. Pemeraktisan terjadi. Dulu kan enggak. Dulu enggak ada maksudnya gitu aja, yang penting petuk. Ya. Sekarang malah eman untuk ketemu. Nah, itu gambarannya. Tapi di jemaat-jemaat rata-rata juga sama seperti itu ya sekarang ini berarti ya? Termasuk jenengan sekarang, di tempat jenengan sekarang atau mungkin yang kemarin? Ya. Pemuda-pemuda atau mungkin keluarga muda gitu?
Nah ini kan temanya nanti kita kan juga keluarga muda ini kan juga sibuk antara mereka harus ngurus rumah tangga mereka yang masih baru, kemudian mereka juga tidak bisa masuk di komunitas yang dewasa, tapi mereka juga enggan masuk ke kelompoknya yang masih muda. Jadi kemampu gitu ya pada sibuk. Beda zaman kayak zaman dulu meskipun sudah berkeluarga itu ngumpul. Ada nggak kayak gitu? Mau tidak mau keadaan ini memang juga mengimbas. Ya. Tetapi tidak berarti terus kita nyerah. Artinya tetap dimungkinkan kehangatan itu dibangun. Terus dibangun. Caranya bagaimana? Ya terobosan-terobosan agenda acara kumpul-kumpul. Ya kumpul-kumpul. Dan itu dibutuhkan kemauan yang kuat. Ya kayak begini ini sampean kan juga kumpul-kumpul, tulin-tulin. Ya. Jadi artinya relasi tetap terbangun tanpa kita menafikan yang namanya internet dari jauh. Wah, siap, mantap. Jadi tetap kumpul ya, ya. Ya. Tak incip dulu ya. Moga-moga aturan. Iya. Aku ngoberek. Nah, jenenge warkop. Ih, ngono sapa iki? Apa ya? Apa? Wis entek iki. Sapa ngoberekku iki? Iya. Sam, kalau dulu kan berarti ada di Ngagel ya. Ya memang kami ada namanya pemuda ya. Dan kalau sekarang ya kita usahakan ada namanya keluarga muda. Ya, setiap gereja juga berusaha khususnya di GKJW untuk mengaktifkan keluarga muda. Ya pasti ya tadi dengan segala kesibukannya kita mengupayakan. Mungkin selama ini jenengan punya kiat-kiat khusus dari jemaat-jemaat yang penjenengan kelola, artinya selama 4 jemaat ya. Yang kalau dengarkan nggak saya hitung kan ya, karena posisi masih vikar ya. Dari 4 jemaat ini ada kiat-kiat khusus, apakah mungkin kami bisa belajar untuk keluarga muda ini bisa dirangkul kembali gitu. Nggih, terima kasih. Jadi kiat-kiat khusus berangkat dari pemikiran begini. Biasanya keluarga muda itu akan mulai dengan mudah terpanggil aktif apabila usia perkawinannya menurut amatan saya antara ya 8 sampai 10 tahun. 8. Jadi maksimal 10 tahun, Mas. Ya. Enggak, artinya mulai 8 10 tahun itu mulai bisa aktif lagi. Sampai usia sampai biasanya usia perkawinan 20 begitu masih. 20. Nah, mengapa? Dasar saya itu dari yang saya tahu biasanya keluarga muda kalau masih tahun 1 atau kedua itu masih sibuk dengan persiapannya. Ya keluarga baru atau mungkin maaf hamil perdana. Ya. Nanti Apa? Siapa? Kayak SIM kartu perdana. Oh iya. Nanti usia perkawinan 5 tahun begitu biasanya sudah mulai bingung dengan ekonomi. Lah kalau biasanya anak-anak mulai SD begitu mulai tato lagi. Nah, mulai merasa itu beda lagi. Muda lah. Nah, jadi biasanya kalau sudah anak-anak mulai SD itu biasanya mulai terasa ada ruang kosong. Ruang kosong yang meski diisi. Nah, itu hal-hal yang sifatnya tuntunan. Ya, hal-hal yang sifatnya rohani begitu. Pak Ketua, dicatat Pak Ketua. 8 tahun. Itu amatan kami, ya. Kalau pengalaman selama ini saat saya di Tunjung Rejo Lumajang, itu kami perlakukan khusus. Bukan keluarga muda, tetapi keluarga baru. Keluarga baru. Ya, ceritanya Tunjung Rejo Lumajang jemaat agraris dengan punya tanah kurang lebih 11 hektar. Ya. Lalu itu kami rubah pengelolaannya, diantaranya pengelolaan bagi hasil. Lah penekanannya yang boleh mengambil lotre, ya untuk 2 tahunan memelihara tanah itu untuk bagi hasil dengan jemaat. Salah satunya syaratnya adalah keluarga baru. Artinya keluarga baru itu juga diperhatikan khusus oleh jemaat. Ya itu kalau di Tunjung Rejo dan itu sangat mapan. Terus kalau di Sengkaling dekat dengan sini, perlakuan kami dengan keluarga baru itu kami undang legal. Diundang legal itu gimana? Ya diundang undangan tertulis. Setiap pertemuan. Bukan di Japri. Tidak, undangan tertulis. Juga, ya? Tidak.
Jadi ada undangan. Ada undangan, memang keluarga Amos, begitu. Iya. Zaman biyen gitu. Iya. Kami undang dan kita ajak ngumpul, tidak selalu di gereja. Ya. Mengapa? Meski begitu, keluarga baru itu ada sisi positifnya. Keluarga baru itu amat nggatek, ya, dengan perhatian jemaat. Itu yang mungkin sering dilupakan oleh jemaat. Ya, artinya diabaikan keluarga baru. Keluarga baru itu secara watak yang saya tahu itu amat nggatek dengan jemaat. Nah, logikanya karena keluarga baru itu kan baru pensiun dari bujang, terus omah-omah. Nah, dikala saat bujang biasanya pemuda-pemudi itu cenderung jauh dari persekutuannya. Sehingga saat kawin dia mulai tanda kutip mencari persekutuannya. Itu kalau di Kediri ya kami melibatkan keluarga baru. Ya, menyeru keluarga baru ikut ibadah keluarga Patuen itu. Beda keluarga yang orang tua-tua, ya. gitu. Ya, kami rangsang begitu. Dan puji Tuhan kok juga positif dan aktif. Nah, kalau misalnya gini, wah, apa kumpulannya bapak-bapak sepuh-sepuh gitu, gak nyambung gitu. Semula ya begitu, tetapi lama-lama tidak. Itu persoalannya kan hanya perkara kemasan liturgis dari ibadah keluarga. Karena seringkali kadang ibadah keluarga kan menjadi ibadah minggu mini. Sehingga megai. Betul. Nah, sehingga bagaimana metode-metode ibadah keluarga itu kita modifikasi. Dimodif. Itu yang kami lakukan. Kalau di sini kami masih belum melakukan sesuatu, masih orientasi. Masih 1 bulan. Bedanya yang sudah makan asam garam. Kasinan ya. Wah. Pendeta yang sudah kasinan. Nggak tensi tinggi, Sam. Nggak. Yang penting itu gini, Mas. Jadi yang penting itu setiap orang, setiap pribadi, apalagi dalam sebuah keluarga jemaat, ya, perlakukan sama masing-masing kategorial. Tentu dengan kekhasannya masing-masing. Ya, keluarga muda sendiri, orang tua sendiri. Artinya seringkali kan sering terabaikan kategorial tertentu begitu. Nah, mengabaikan salah satu kategorial dalam sebuah jemaat biasanya itu jatuh pada sebuah organisasi yang kaku. Ya, lupa esensi jemaat juga sebuah organisme, kumpulan orang dengan rasanya. Ya memang jarang tersentuh keluarga muda karena memang jenjangan KPAR, KPPM, ya. Terus CD. Keluarga muda itu mau ke dewasa, tua-tua itu tidak mau. Ya, ke pemuda juga wis izin. Nah, begitu. Wis pernikahan sudah sekian tahun. Ya. Dan saya kira itu sangat kontekstual, Mas Amos. Artinya setiap jemaat tidak bisa kita perlakukan sama dengan sebuah metode tertentu, tidak bisa melihat situasi kondisi di daerah masing-masing. Ya. Cuman artinya perhatian tetap semua kategorial tetap diperhatikan sama, cuman dengan teknis artinya sesuai dengan konteks jemaat. Konteks jemaat. Kalau pengen contoh konteks jemaat Ngagel, sing aktif keluarga muda kan ini saja. Ya. Dosa belum. Oh, belum ya. Artinya sangat mungkin keluarga muda di Ngagel itu malah kaum urban yang kawin di desa terus ke kota. Nah, mungkin butuh cara yang lebih baru pendekatan mereka. Yang dari desa ke kota. Kawin di desa ke kota menjadi keluarga baru. Keluarga baru di kota. Ya. Ini yang butuh. Ya mungkin cara baru, bagaimana cara mencari, cara merangkul. Dari kita yang jemaat yang di kota ini, bagaimana merangkul mereka yang menjadi jemaat baru. Dari desa. Menjadi komunitas kemudi kita di Ngagel gitu. Karena kalau lihat ini kan kalau kita rasakan kan kemudi kita kan memang ya pribumi Ngagel ini. Ya, padahal kayak Ngagel itu kan dekat dengan Rungkut. Daerah industri itu dimungkinkan pasangan baru masuk kota. Itu kan harus kita rangkul saja. Ya enggak milih-milih. Pokoknya
dirangkul aja. Ya jangan ngerangkul loh. Oh, gak oleh ya. Lo jare mau gak milih-milih. Ya apa sih? Ngerangkul ya apa? Oh, dipilah ya. Ya. Ya beda mbek sing pendeta kasinan yang ini. Kan empat lokasi ya. Iya, ini kita terlalu akrab ini ya gitu. Tapi tadi Sam, ngomong-ngomong tadi kan jenengan kan tidak murni dari apa istilahnya memang dari kerentek awal kepingin jadi pendeta ya. Semoro-moro pindah. Soalnya ono arek sing ndek kono iku pengen dadi pendeta. Takok aku, bayarannya piro gitu loh. Wah, iku. Heeh. Pokoknya cukup wifi, aku sok wifi-an ngono. Lah artinya ini kan profesional ya. Jenengan juga dulu kan memang tidak ada kontrak jadi pendeta gitu loh. Nah, mungkin ada keluarga muda. Kok saya lihat ada beberapa keluarga muda itu kok moro-moro kepengin dadi pendeta. Tak pikir-pikir, iya gitu loh. Apa dadi pendeta iku apalagi jenengan ini kan mendekati masa pensiun ya. Sampai dengan masa pensiun cocok jadi pendeta. Nah, itu teman saya tertarik itu. Enak ya kita gitu loh. Kira-kira apa karena gajinya gede apa piye gitu. Ya, kok bisa? Memang ya, memang ya sulit diterangkan. Tapi menurut saya menjawab panggilan Tuhan itu proses yang terus-menerus dan proses menjadi. Panggilan. Itu ya, memang sulit diterangkan. Apalagi kalau angkatan kami itu kan beda dengan yang reguler, yang memang dari S1 penuh. S1 pendeta. Ya, S1 teologi. Ya, kalau kebetulan angkatan saya itu kan S1 umum, jadi saya insinyur pertanian yang dibekali perkara teologi. Itu. Jadi sebelum jadi pendeta dulu, sebelum masuk asrama, saya di Jalan Kayun, di PTPN. Ya, saya orang PTP cukup lama. Ya, tapi artinya kerentek melayani itu sejak muda itu memang tidak bisa dibohongi. Oh, sudah ada dasar. Ya, sudah ada pengen pelayanan, pengen. Cuman tidak ada kerentek jadi. Ya. Dan putusan itu kami ambil justru di saat saya sudah berkeluarga. Jadi pertaruhannya juga lumayan. Tapi kalau ngomongin finansial, toh akhirnya juga cukup hingga saat ini. Itu saja. Ngerti ora? Ngerti ora? Cukup. Jadi pendeta tak? Ya, jadi ini ternyata kalau ngomong berkat itu ya semua ya datangnya dari Tuhan ya toh mau sama dengan kesaksian yang non pendeta sebetulnya. Jadi artinya kalau kita menjumlah seluruh biaya hidup 1 bulan itu sebetulnya kan selalu tidak balance dengan masukan kita. Udah itu aja bukti berkat. sama ya. Sama dengan. Odo. Walaupun terkadang apa itu rasa takut itu juga dimungkinkan ada. Oh iya iya. Ya tapi itu kan semua kan berarti kan pilihan ya. Ya. Berarti setiap orang itu kan punya pilihan. Pilihan otentik. Otentik ya. Ya kalau pengen refleksi teologis ya dikala Gusti Yesus nimbali para murid melu aku begitu. Itu kan pilihan bebas untuk nderek dengan segala konsekuensinya. Bentar lagi ada pemilihan ini. Iya ada pilihan ini ya. Pilihan ini berarti kan. Dan pilihan itu kualitas sebuah pilihan kan bukan objeknya, tetapi kesetiaan kita pada putusan itu. Ya, jadi kualitas sebuah pilihan itu bukan objek yang kita pilih, tetapi justru kesetiaan kita atas sikap memilih itu. Nah terus kalau ngomong-ngomong milih gini terus ini keluarga muda ini kan juga pasti semuanya pasti sebentar lagi kan ikut pilihan. Cuman kan kita kan artinya pasti juga harus milih oh iki dengan pilihan yang tepat ya kudu milih artinya ya berarti ya. Harus ya. Tetap milih ya. Pilihan pemilu tuh. Iya, berarti kan harus tetap milih ya. Tapi siapapun yang dipilih ya monggo berarti kan gitu. Ya, tapi konsekuen ketika mereka memilih ini berarti kan yos. Ya. Apakah harus dan pilihan itu kan sebuah sikap yang berangkat atau produk pertimbangan yang berulang-ulang yang tidak. Wah, kesan-kesannya ternyata cukup panjang di Ngagel ya. Nah, ini mau
pensiun, berarti kurang berapa tahun lagi deh? Saya kurang 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun, nah pasti ya tadi kan kalau orang di luar sana, ya kita yang sekuler ini bekerja kan pasti mempersiapkan untuk pensiun juga. Saya pegawai negeri, wis ono MPP ini. Kalau di pendeta itu ada MPP enggak, Pak? Di pendeta itu kalau MPP tidak ada, tapi masa persiapan itu sendiri ada. Ya ada. Terus yang dimaksud ada itu persiapan yang dimaksud yakni yang pertama adalah tabungan yang namanya Bakes, bagian kesejahteraan. Itu tabungan dari japen yang dipotong. Itu ada rumusannya. Walaupun tidak banyak, tapi ada. Juga gereja kita KJW kan juga ikut Yayasan Dana Pensiun. Departemen Keuangan, sehingga kita juga bisa terima pensiun. Tapi tidak banyak. Tidak banyak, tapi bisa terima rutin. Tapi kan tidak hanya mengandalkan itu, artinya ketika... Oh tidak. Tidak. Jadi kebetulan, sejak jadi pendeta, saya tuh suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan yang non gerejawi begitu. Loh ya, saya ingat jenengan kan suka cocok tanam apa? Mulai bercocok tanam, Ya, pelihara burung, breeding, ya. Boleh ya gitu? Boleh. Oh, boleh ya? Boleh asal tidak mengganggu pelayanan. Oh, ya. Dan motivasi saya kebetulan bukan perkara ekonomi pure, bukan. Jadi pikiran saya sederhana bahwa jadi pendeta itu berkumpul dan melayani orang. Orang itu dalam keunikan masing-masing. Sehingga tingkat stresnya kan tinggi ya. Itu saja. Jadi butuh alamat. Ya, butuh alamat untuk apa? Mengaktualisasikan hobi. Sam nggak ada rencana ke daerah Surabaya ngagel lagi gitu? Belum. Di jadwal Surabaya itu mampir ke... Ya, tapi kalau memang diundang ya diupayakan datang. Wah, gitu. Termasuk nanti salam saya ke Pak Budi. Wah, mantap. Tapi pasti dengar di sini. Nah, salamnya pasti didengar. Nah. Salam Pak Budi dan teman-teman yang lain. Oke, Sam. Matur nuwun, saya sudah sama konco-konco diterima di kepanitan sini. Ya, mungkin karena ini kan kami berangkatnya juga dari keluarga muda. Mungkin panjenengan ada pesan-pesan khusus buat kami para keluarga muda di Ngagel. Monggo bisa disampaikan. Mungkin ajakan piye oleh ngeraket ke keluarga muda iki ya mungkin tidak hanya berpikir dalam, karena kan kami berpikirnya keluarga muda ini mungkin bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya. Monggo mungkin ada ajakan khusus bisa disampaikan buat teman-teman di Ngagel. Ya, yang penting satu, jangan kendor semangat. Ya, karena yang kita urusi juga keluarga muda yang adalah manusia dengan rupa-rupa problematikanya. Jangan kendor semangat. Yang kedua, mau tidak mau hal-hal yang sifatnya personal, ya, itu pasti juga akan menjadi bagian yang dipercakapkan kalau keluarga muda. Personal. Ya, personal itu meski menjadi bagian yang dipercakapkan. Artinya kalau keluarga muda hanya kumpul perkara hal-hal yang sifatnya ritual rohani, dia akan cegah, dia akan tidak mau. Jadi pasti ada pendekatan personal berkenaan dengan pergumulan-pergumulan pribadinya. Sehingga yang ketiga, menurut hemat saya, memang namanya keluarga muda. Tetapi meski berisi pribadi-pribadi yang dewasa. Artinya dewasa itu secara mandiri dia akan bisa menyaring mana yang bisa diteruskan informasi, mana yang dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, ambil positif, buang yang negatif. Iya. APBN. Ya, jadi tiga ini kalau kita simpulkan, kata kuncinya trust. Bagaimana rasa percaya, dipercaya, itu dihidupi. Nanti perkara persekutuan nanti akan jalan sendirinya. Rasa percaya person per keluarga, antar keluarga, itu dihidupi dulu. Ya kayak begini. Sehingga tidak selalu formal. Jadi jalan-jalan toh iling-iling. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, itu ros. Penting trustnya terbangun. Ya. Dan itu kami terapkan di sini kelihatannya. Ya, mengapa? Satu, karena Jemaat Karang Ploso, orientasi saya awal ini, jemaat-jemaat yang heterogen. Heterogen, karena apa? Kalau kota Malang, itu kalau ke selatan, Pakis sudah penuh, Panjen sudah penuh, barat tidak mungkin Batu, ke timur sudah bandara, pasti ke utara pengembangannya.
Itu kami yang mesti ngadai. Sehingga kemajemukan itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Ya, makanya nanti hal-hal yang sifatnya mungkin non virtual atau apa itu yang kami kembangkan di sini. Entah pendampingan apa. Itu saja. Ya, oke, sobat-sobat bergembira, bukan soda gembira. Ya, Waktunya makan ini. punya makan, ya sudah disediakan di keluarga sini. Ya, terima kasih untuk Sam Iwan, ya, karena kami dulu memanggilnya dengan Mas. Ya mau panggil Pak juga boleh karena sudah mau pensiun. Kita panggil Kung juga belum. Coba. Coba. Ya, satu hal tetap semangat. Kita keluarga muda, tentukan pilihanmu segera, ya toh. Dengan penuh kesetiaan. Ya. Kemudian tadi keluarga muda nggak usah harus tentang ibadah, ya menggantikan ibadah minggu, tapi kita kumpul, adanya trust, berbagi satu dengan yang lainnya, kepercayaan, kita saling bangun bersama untuk keluarga muda. Oke, terima kasih kebersamaannya. Kita ketemu lagi di Warung Kepo dan kepoin lagi di nomor-nomor yang tertera di channel GKJW Jemaat Ngagel. Salam kebersamaan.